Bener nih hostnya nih. Masya Allah. Hostnya canggih sama ya. Apanya, Ustaz? Kayak di bandara-bandara itu. Hostnya itu. Masya Allah. Alhamdulillah, masih belajar, Ustaz. Baik, tema kajian kita siang ini adalah jadilah yang terbaik dalam hidupmu, sikap hidup di tengah pandemi yang masih berlanjut, oleh Ustadz Yasir Liputo. Mangga Ustadz, silahkan dimulai. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf ini Ustadz masih menuju belum sampai di rumah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan berat badannya semakin semakin sesuai lah. Gak enak bilang menurun, gak enak juga bilang menambah gitu. Kurang Ustaz. Karena banyak yang tersinggung nanti nih, Masya Allah ya gitu. Karena berat badan bagi ibu-ibu itu sensitif. Banget Ustadz. Iya sensitif. Itu Iya, kan berat badan tuh menunjukkan dua arti saja. Satu menunjukkan kemakmuran, yang kedua menunjukkan penderitaan. Nggak tahu mana yang benarnya. Begitu insya Allah. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di tengah pandemik seperti ini, mau tidak mau kita tetap harus punya satu slogan. Slogannya adalah ahsanu min qablihi. Ahsanu min qablihi. Keadaan kita harus lebih baik dari sebelumnya. Memang slogan ini terlalu ideal karena di tengah pandemi semua orang bermasalah, terganggu bisnisnya, terganggu kegiatannya, terganggu segala upaya yang dilakukan. Tetapi semangat untuk lebih baik lagi itu tidak boleh hilang. Karena kalau kita lihat, Bu, di Quran itu banyak sekali ayat yang menyinggung menggunakan kalimat ahsanu, ya, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita mulai yang pertama adalah Quran surat Tabarak, surat 67 ayat yang kedua. 67 Tabarak ayat yang kedua. Ya. Baik Bu, dapat sudah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian. Dia Allah yang menjadikan kehidupan. Kenapa ada kematian, ada kehidupan? Liyabluwakum. Kematian dan kehidupan itu bagian dari ujian bagi kehidupan kita. Tapi yang menarik di ujung ayat itu ada redaksi ayyukum ahsanu amala, supaya dia memperlihatkan, supaya dia menunjukkan ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amal perbuatannya. Jadi ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa sepanjang kita hidup, spirit yang diminta oleh Allah nggak peduli kita masih hidup, nggak orang itu juga akan mati. Allah, siapa yang paling baik, dan inilah yang dituntut pada kita, ya. Tidak cuma sekedar amal, tetapi Allah minta amal yang paling terbaik. Nah, oleh karena itu, ibu sekalian yang dirahmati Allah,
kita juga bisa melihat dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-7, surat yang ke-18 ayat yang ke-7. Ibu Udian boleh minta bantu dibaca Al-Kahfi 18, surat Al-Kahfi, Bu, buka di tengah-tengah ayat yang ke-7. Mangga. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-7. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linablu'ahum ayyuhum ahsanu amala. Artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Kalau ayat yang pertama tadi di surat Tabarak Allah menjelaskan kehidupan dan kematian adalah ujian agar dilihatkan siapa yang paling baik amalnya. Maka di surat Al-Kahfi ini Allah beritahukan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita ya bahwa perhiasan di dunia ini, semua kehidupan di dunia ini adalah perhiasan. Ya, makanan, minuman, tempat tinggal, jabatan, sahabat, pertemanan, ini semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Dengan perhiasan itu Allah katakan itu sebagai cobaan bagi kalian. Suami cobaan, anak cobaan, istri cobaan, sahabat cobaan, jabatan cobaan, kekayaan cobaan, semuanya perhiasan dunia untuk menguji, mencoba kalian ayyukum ahsanu amala. Jadi lagi-lagi Allah menitik beratkan siapa yang paling baik amal perbuatannya. Di titik inilah kenapa semangat hijrah, semangat kemerdekaan kita itu harus selalu berangkat dari titik ini. Berangkat dari bahwa kita harus bisa lebih baik keadaannya dari sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW menunaikan haji, sekaligus haji wada, para sahabat kemudian berkumpul, Rasul mengatakan, Al-hajju mabrur, laisal jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali bagi mereka surga. Ya, sebagian ulama sepakat yang disebut mabrur adalah ahsanu min qablihi, yaitu orang yang mabrur itu keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi ketika dia melontar jumroh, semua keburukan sudah dia lempar. Yang dia bawa pulang ke tanah air hanyalah kebaikan. Kebaikan itu bahasa Arabnya birrun. Ya, kalau menempel pada seseorang, kebaikannya itu makin hari makin banyak, maka disebut mabrur. Nah, kita berharap di tengah pandemik seperti ini, semangat menjadi lebih baik, semangat lebih baik lagi, itu tidak boleh hilang, Ibu. Ya, karena kalau tidak ada gelora, tidak ada semangat untuk lebih baik lagi, maka kemudian kita akan mengalami kejenuhan. Kita akan mengalami stagnan. Apalagi kita menyadari COVID ini membuat semua kita terbatas. COVID ini membuat kita terbatasi dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada spirit berusaha lebih baik lagi, maka kita bisa termasuk orang-orang yang tidak cuma rugi, bahkan celaka. Maka kita mengenal dalam hadis Nabi, nah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Hakim, kata Rasul, man kana yaumihi, siapa yang hari ini Maaf Ustadz, kepencet. Masya Allah. Maaf. Maaf Ustadz, kepencet. Ya, Maaf, ya. terpencet. Siap.
Mangga, silahkan. Jadi Mangga, silahkan Ustaz. semua ibu-ibu di rumah harus menjadi corong, harus menjadi sumber energi. Bagaimana keadaan di rumah itu semua punya spirit lebih baik lagi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kemudian rugi, ya, seperti itu. Jadi ini spirit yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik ibu-ibu sekalian, ada satu ayat dalam Al-Quran kemudian membagi kualifikasi manusia dari yang terbaik sampai yang paling zolim. Mangga Ibu Dian tolong dibaca Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat 32. Surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal iktabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Tsumma awrasnal ladzina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. InsyaAllah ibu-ibu sekolah alam termasuk hamba-hamba yang Allah pilih. Amin. Ya, hamba yang pilih. Karena keimanan itulah yang membuat kita terpilih. Ketika kita beriman pada Allah, berarti kita telah memilih agama ini. Kita telah memilih keyakinan kita. Ya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Nah, kita telah memilih agama ini dan Allah telah memilih kita. Ya, huwa samakul muslimina min qabl. Dialah yang menyebut kita seorang muslim dari sebelumnya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata dari pilihan Allah ini manusia itu dibagi 3 kategori. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Ada golongan orang-orang yang masih menzolimi diri mereka. Mereka inilah kadang kewajiban lupa, dosa masih iya, ya. Tapi dia tetap di dalam Islam. Dia tidak menyerah, ya. Dia tahu dia berbuat zalim, dia istighfar. Kadang-kadang dia laksanakan kewajiban, kadang-kadang dia lupa, ya. Ingat-ingat asar sudah jelang maghrib. Ya Allah, belum asar, ya. Kenapa? Karena kebanyakan buka Shopee, ya, free ongkir, ya, Masya Allah. Cari sana, cari sini, lupa ternyata belum asar, sudah mau 5:30. Nah, ini orang yang zolimun li nafsi, ya, seperti itu. Tetapi ingat, walaupun dia zolimun li nafsi, tapi dia tidak berhenti berharap, ya. Karena ada dalam satu riwayat kata Nabi, orang yang fajir, orang yang berdosa tapi tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi putus harapan. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana orang yang zalim tapi dia tetap yakin kepada Allah, dia tetap percaya Allah tidak pernah meninggalkan dia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah membencimu, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Sekalipun memang kita ini banyak dosa, ya. Salah satu tanda kasih sayang Allah di tengah musibah, coba kita lihat. Quran surat 42. 42 itu surat Asy-Syura ayat 30. Kemudian mangga surat 42 Asy-Syura ayat 30. Sebentar. Asy-Syura 30. Ya, Syura Bismillah. surat keempat. Ayat 30. Berapa? 30. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma asabakum min musibatin wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Masya Allah. Catat Masya Allah. baik-baik ayat ini ya. Sebenarnya kalau jujur musibah itu akibat perbuatan tangan-tangan kita. Kalau sekiranya Allah nggak sayang kita, udah habis kita. Ya. Tiap hari ibu marah-marah di rumah. Kalau Allah nggak sayang, itu bibir ibu udah masuk bengkel, Bu. Ya, Masya Allah. Untung bibir itu buatan Allah. Kalau cuma buatan Jepang atau buatan Korea, tiap minggu, tiap pekan ibu ke bengkel gitu ya. Masya Allah. Masya Wa Allah. ya'fu an kasir. Dia tahu tuh musibah itu karena tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an kasir. Tapi dia banyak memaafkan kesalahan kalian. Itulah sebabnya sekalipun kita tahu kita zolim, kita salah, tapi kita tetap berharap ya dengan rahmat Allah. Karena salah satu yang paling penting di tengah pandemik itu, Bu, kita tidak boleh kehilangan harapan. Ya, kita tidak boleh kehilangan harapan. Nah, ibu-ibu, kalau Ustadz bilang harapan itu semuanya harus aktifkan, di unmute jawab masih ada. Coba dites dulu, di unmute dulu. Kalau kamera nggak ada, nggak ini nggak apa-apa lah. Yang lain masih di dapur, yang lain masih makan, yang lain masih di itu, nggak apa-apa lah. Ya berantakan gitu, yang lain belum pakai bedak, nggak apa-apa lah. Sekarang minimal unmute dulu. Kalau Ustadz bilang harapan itu, jawab Masih ada. Masih ada. Tangannya di kepal ya. Siap. Ustadz mulai komando. Harapan itu Masih ada. Masih ada. Ya. Kenapa Ustadz harus menyampaikan ini? Karena ngaji di tanggal begini memang harapan hilang ya, Masya Allah. Jadi memang perlu disemangati nih ibu-ibu sekalian ini ya. Ngaji itu paling nggak enak tanggal 20 begini ini. Swasta belum terima, pegawai negeri udah habis ya. Masya Allah gitu. Hutang udah banyak begitu. Tambah pandemik, Masya Allah ya. Jadi lain kali bikin jadwal Ustadz tuh tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya. Nyaman itu sebenarnya. Gitu. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita tidak boleh kehilangan harapan. Orang zolim itu iya, tapi harapan tidak boleh putus. Mari kita lihat surat An-Nisa, surat keempat, ayat An-Nisa, surat keempat, ayat 104. 4 ayat 104. 104. Mangga. Sebentar, Ustaz. Ayat berapa Ustaz? 104. 104. Mangga, silakan. Mangga Bu Tuti. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa Maaf Ustaz. Salah Maaf, itu. Bu Itu Tuti salah. 104. 104. Satu ayat lagi. wala tahinu ibtigha'il qaum yang takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sadaqallah. Jadi Ibu, biasanya harapan itu lebih berat kalau Ibu lagi jatuh, orang lain maju. Ya, Ibu lagi susah, tetangga renovasi rumah. Ibu lagi susah bayar cicilan, tetangga punya mobil baru. Itu memang bikin tambah susah itu, ya. Tapi apa kata Allah? Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa minder
merasa dengan melihat kelebihan orang lain. Jika kamu sulit, ketahuilah orang lain juga pernah sulit, sesulit apa yang kalian rasakan. Jika kamu sakit, orang lain juga pernah sakit seperti kalian pernah sakit. Yang berbeda adalah kalau orang beriman itu watarjun, kita selalu punya harapan di sisi Allah. Mala yarjun. Sementara Sinyal Ustadz. dalam kegelapan ikan itu nggak ada yang dengar teriakannya, nggak ada yang tolong. Ya, kalau Allah tidak menolongnya, siapa lagi yang menolongnya? Maka dalam kegelapan itulah dia menyadari kesalahannya. Makanya penting kesadaran diri bahwa kalau kita zalim, segera kita perbaiki diri kita. Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87-88. Al-Anbiya surat 21 ayat 87-88. Mangga Ibu Tuti, Ibu Titi, Ibu Tita, mangga silakan. 8788. Wazannun. 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanadha fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nungjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi gitu Bu. Jadi Nabi Yunus dia salah. Ketika dia salah dan salahnya karena marah, emosi. Kadang-kadang ibu kan gitu, marah, emosi, tinggalin rumah. Tahu-tahu udah jalan lupa bawa dompet. Ya Masya Allah ya. Akhirnya balik lagi begitu. Ingat Bu, ketika kita sudah seperti itu, Nabi Yunus memberikan pelajaran ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Jadi sekali lagi ini golongan yang pertama adalah golongan yang masih berbuat zalim. Mudah-mudahan ibu-ibu di Sekolah Alam ini Bogor, SAB ini tidak termasuk golongan orang-orang zalim. Tapi kalaupun zalim, tepat perbaiki diri karena kita punya semangat ahsanu min qablihi. Kezaliman, iya Ustadz, kami manusia, makhlul khata' wan nisyan. Kami tempat salah, kami suka lupa, bahkan mungkin ibu-ibu bukan suka lagi, hobi ya, Masya Allah ya, hobi. Makanya ibu-ibu sekalian kalau bisa hobi itu hobi makan, hobi kuliner, jangan hobi lupa ya, begitu. Jadi sekali lagi ibu-ibu sekalian, jangan sampai kemudian membiarkan diri dalam kezoliman ya, seperti itu. Yang kedua adalah al-muqtasid, kelompok yang pertengahan. Ini kelompok orang ya, tapi sayang dosa dia tinggalkan, tapi ibadah sunnah ya, puasa Asyura nanti ajalah. Sinyalnya Ustadz ya. Ustadz. Sinyal Ustadz. Iya, itu videonya freeze Ustadznya.
Ustadz. Ustadz, Sholat duha Ustadz, nanti maaf. aja ya. Ustadz, maaf. Tahajud apa? Cek Cek. on. Sempat Ustadz tadi sempat ngelai. Ada yang Ya, kelewat. katanya Ada yang kelewat. di blank spot. Kalau sekarang ini sudah masuk kotak spot ya, gitu. Halo, mirip ibu-ibu lah. Kadang-kadang masak blank spot juga. Nggak tahu harusnya taruh garam, taruh gula ya, Masya Allah. Gitu. Akhirnya lebih manis makanannya. Begitu. Tapi mendingan lebih manis daripada lebih asin, Bu ya. Gitu. Kalau lebih manis, tinggal tambah senyum, jadi cerah deh hidupnya ya. Seperti itu, ibu-ibu sekalian. Baik Bu, kita pindah yang kedua ya. Yang kedua adalah golongan al-muqtasid. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajiban ya. Tapi mereka ini lupa dengan ibadah-ibadah sunnah. Makanya kalau kita ingin lebih baik, kalau sekedar mengerjakan kewajiban itu biasa Ibu. Karena kewajiban itu tidak dikerjakan dosa. Begitu kan? Begitu juga meninggalkan yang haram, itu juga biasa. Karena kalau kita kerjakan yang haram kan dosa. Ada orang yang substansial, yang penting berpahala dan tidak berdosa. Tetapi ada ibadah-ibadah yang kalau kita kerjakan, itu bisa mengangkat derajat kita pada derajat yang lebih mulia. Contoh, Quran surat 17 ayat 79. Quran surat 17 itu surat Al-Isra ya, atau Bani Israel. Ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, wa minal laili, terus saja. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Disebut dengan nawafil. Nafilah jamaknya nawafil. Tahajud itu sudah beres sholat isya, sudah salat ba'diyah. Tapi ibu-ibu tetap saja bangun malam untuk qiyamul lail. Untuk apa itu Ustaz? Itu dalam rangka mengangkat derajat kalian. Mengangkat derajat kita. Derajat apa itu? Derajat lebih dekat dengan Allah. Karena itu salah satu sholat yang paling berat, Ibu. Ya. Itulah sebabnya asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Kata para ulama, sholat malam itu adalah sholat yang paling efektif menggugurkan dosa. Dan sholat malam itu adalah cara yang paling efektif mendekat kepada Tuhannya. Jadi bernuansa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita sebut dengan istilah taqarrub ilallah. Nah, orang-orang yang muktasid, kenapa dia harus lebih baik? Biar dia lebih dekat kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah sabiqun bil khairat. Ini orang-orang yang selalu lebih dulu dalam berbuat kebaikan. Ini orang-orang yang selalu lebih dulu. Jadi kalau ada yang sakit, dia tidak tunggu pengumuman bantuan di grup, tetapi dia sudah lebih dulu ya memberikan bantuan. Kalau ada orang lain ngaji, tunggu ustadznya udah hadir belum, baru dia gabung. Kalau dia tidak, jam 1 dia sudah ikut gabung. Jadi ada orang yang berbuat kebaikan itu tidak sekedar berbuat kebaikan, tapi selalu lebih dulu dalam berbuat kebaikan. Ya, orang-orang seperti ini Allah lukiskan dengan indah ya dalam satu rangkaian ayat Quran surat. Mari kita lihat ini. Orang yang zalimun li nafsihi, orang yang muktasid, dan orang yang sabiqun bil khairat dilukiskan dengan indah dalam Quran surat Al-Imran 134 sampai dengan 135. Ini gambaran tentang baik dia zalim, baik dia bisa berbuat baik, bahkan dia selalu lebih dulu dalam berbuat kebaikan. Mangga silahkan. Al-Imran 134, 135,
dan tutup dengan 136 insyaallah. Kita bantu. 134. 34. Saya artinya. A'udzubillah. Alladzina, benar ya Ustaz ini? Betul, Mbak Putri. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 135. Yap. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. 36. 136. Ya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Terus saya sudah punya anak 3. Ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Tidak boleh, sudah diputuskan harus ketemu. Sudah, Ustadz? Ya. Ntar, Bu. Mangga, Ustadz. Sore. Cek, Son. Sudah kedengaran, Bu? Sudah, jelas, Ustadz. Ya, baik. Ya. Kebun pedes. Ibu sekalian, itulah rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang gambaran mulai dari orang yang zalim. Orang baik itu bukan berarti tidak bersalah, tapi ketika salah, dia perbaiki dirinya. Kemudian ada orang-orang yang dikatakan orang-orang yang super baik, ya, orang-orang yang bisa menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan manusia, bahkan selalu berinfak seperti itu. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, di tengah pandemik seperti ini, Ustadz berharap spirit semangat untuk selalu lebih baik, spirit semangat untuk tampil yang terbaik, itu ibu harus gaungkan di rumah. Karena dengan yang lebih baik aja masih sulit, apalagi kalau hanya semangat biasa-biasa aja. Mari tetap bersemangat, mari tetap memberi yang terbaik, jadilah istri-istri terbaik, sahabat-sahabat terbaik, anak-anak terbaik, menantu-menantu terbaik. Syukur-syukur kami juga semua bisa menjadi para suami, ayah terbaik,
Dan mudah-mudahan kalau kita meninggal dengan cara yang terbaik, dan mudah-mudahan dibangkitkan Allah dengan orang-orang terbaik dan Amin. dimasukkan ke dalam tempat yang paling terbaik, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Amin. Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mangga silakan ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Ibu host. Baik, Ibu host Ustadz. dari Mesir, ya, mangga silakan. Baik, Ustadz. Baik, Ibu-Ibu. Sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Mangga silahkan yang mau bertanya bisa memakai kolom chat. Bisa memakai kolom chat ataupun langsung dengan membuka mikrofonnya. Silahkan. Ada yang mau tanya? Mangga, Ibu. Siapa yang mau bertanya? Saya duluan. Oh ya udah. Siapa? Mangga, silahkan. Saya Bu Monik. Oh, Mangga Bu Monik. Mangga Bu Monik, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngikutin kajian Ustadz juga di Pertamina yang tiap duhur. Kebetulan suami saya di Pertamina, jadi ketemu duhur, ketemu di sekolah alam juga. Masya Allah, alhamdulillah Luar Ustadz. biasa. Terima kasih Ibu, tetap semangat insya Allah. Iya, Jadilah cuma yang kalau di terbaik. pengajian bapak-bapak kayaknya nggak pernah ditodong suruh baca Quran bapak-bapaknya tuh loh Ustadz. Baik nanti bapak-bapak akan ditodong lagi insya Allah. Ya todong aja Pak, Ustadz todong aja bapak-bapaknya. Jadi ibu-ibunya nggak usah. Ini Ustadz, cuma bertanya sedikit aja karena kan untuk menjadi yang terbaik di kondisi pandemi itu kayaknya berat ya Ustadz. Maksudnya kan kondisinya tidak ideal. Tekanan hidupnya lebih berat gitu. Jadi untuk berusaha menjadi yang terbaik kayaknya berat gitu Ustadz gitu. Gimana cara menghilangkan atau mengurangi bahwa kita itu walaupun di kondisi pandemi pun kita bisa berusaha gitu. Walaupun mungkin bukan jadilah yang terbaik gitu. Karena ya tantangannya besar Ustadz untuk ya contoh Ustadz saya bangun malam atau apa gitu. Karena pandemi mungkin banyak masalah, banyak tekanan. Jadi yang ada yang biasa dilakukan sebelum pandemi, ada yang sedikit hilang ketika pandemi. Itu aja Ustadz, ya, mohon penguatan saja sama baik tipsnya. Ibu. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Wah iya, jadi Ibu Monik dan ibu-ibu yang lain, kalau Ibu tidak punya semangat jadi yang terbaik, maka Ibu makin akan terbelakang, makin akan tergusur. Nanti sampai pada titik Ibu merasakan tidak lagi berarti, ya. Apalagi kalau tetangga Ibu orang Medan, kemudian putar lagu itu, putar lagu lawas, ya. Dia putar lagu lawas, hidupku yang sengsara. Sudah semakin hancur hidup Ibu. Ustadz ingin supaya kita semua harus punya harapan bahwa sebenarnya kita bisa menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau di tengah masa normal, Ibu menjadi yang terbaik, itu orang tidak akan kaget. Ibu. Kalau di masa normal, Ibu menjadi yang terbaik, istri terbaik, orang tidak kaget. Normal. Tapi di masa sulit, kemudian Ibu masih menjadi yang terbaik, itu baru bilang Ibu Monik. Ya. Jadi sekali lagi, ini challenge, ini tantangan. Selama ini kan, ya kalau mau jujur, nikmat Allah yang sudah dirasakan selama ini Masya Allah luar biasa. Ya, hidup tenang, pendapatan hampir terukur, anak-anak juga ini. Nah sekarang di tengah kesulitan-kesulitan semua ini, apakah Ibu bisa lebih yang terbaik? Ini tantangan. Kalau Ibu tidak ambil tantangan ini, maka Ibu hanya akan menjadi penonton, melihat para mereka yang bisa keluar, tampil dan tetap tampil yang terbaik walaupun di tengah kesulitan-kesulitan seperti itu. Makanya saya titip satu doa. Doa ini saya tidak pernah meninggalkannya, bahkan kalau ceramah apapun temanya saya selalu sampaikan. Kalau pingin jadi yang terbaik jangan tinggalkan doa ini. Doa ini Ibu
Minimal dibaca setelah innaka hamidum majid. Masih ingat kalimat apa itu innaka hamidum majid? Kalimat ujung sholat. La tatruka biduburi sholat. Jangan kau tinggalkan di ujung sholatmu, kata Nabi kepada Muaz bin Jabal. Ya, kalimat itu disampaikan oleh Nabi. Setelah innaka hamidum majid, jangan langsung salam, tapi baca doa ini. Ada banyak doa, tapi doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Muaz bin Jabal. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Coba lihat doa ini ya. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat mengingatmu. Ya Allah, tolonglah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Dan tolonglah aku ya Allah, wa husni ibadatik, tampil yang terbaik dalam ibadah, dalam keluarga, ya, dalam persahabatan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai sahabat. Ibu ini luar biasa doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika, tolong aku ya Allah untuk selalu mengingatmu. Karena ketika kita mengingat Allah, Allah tidak pernah membiarkan kita. Ya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Tak kala kau ingat Allah dikala kau senang, kau sehat, maka Allah akan mengingatmu ketika kau terpapar, kau sakit, kau terjatuh. Ya, wa fazkuruni azkurukum. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Washkuruli, selalu bersyukur kepadaku. Memang ada orang bertanya, apa korelasi bersyukur di tengah pandemi? Korelasinya adalah, Ibu coba jujur, kita di tengah pandemi setahun setengah. Maret 2020, sekarang sudah Agustus 2020. 1 tahun setengah Ibu. Tapi coba berapa puluh tahun Ibu hidup dengan suasana yang nyaman. Berapa belas tahun Ibu sudah menghabiskan waktu dengan pasangan, dengan anak-anak, berlibur, jalan-jalan, tamasya, bersukaria, berkumpul, bergembira. Baru 1 tahun jalan inilah kemudian kita diingatkan Allah betapa mahalnya nikmat sehat, betapa mahalnya nikmat berkumpul bersama. Ini semua Ibu harusnya membuat kita lebih bersyukur. Bersyukur dengan syukur yang luar biasa, karena dengan begitu Allah tambahkan nanti nikmat-nikmat. Nah, bersyukur yang luar biasa itu adalah bersyukur di tengah pandemi. Ya, di tengah kesulitan Ibu tampil yang terbaik. Di tengah keterbatasan Ibu bisa tampil yang terbaik. Makanya Ustadz beri tips, Bu, ya. Salah satu tipsnya adalah jagalah waktu. Kalau ingin yang terbaik, minimal Ibu coba mulai sekarang di tengah pandemi, buat komitmen satu keluarga. Apa itu? Jangan menunda waktu sholat. Jangan menunda waktu sholat. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu sahabat yang sangat mulia. Ya Rasulullah, ayu amalin afdal. Ya Rasul, amal apa yang paling utama? Kalau jadi terbaik kan cari yang keutamaan. Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Sholatlah kamu pada waktunya. Masya Allah. Jadi kalau Ibu pingin, coba perbaiki waktu sholat. Rata-rata nih ibu-ibu kan waktu sholat, ya Allah. Jilbabnya panjang, ya, brosnya baru, ya, Masya Allah. Tapi waktu sholat nggak tahu deh Ustadz, Masya Allah. Ya, kadang bukan safar, kadang bukan jamak, tahu-tahu zuhur dengan asar hampir satu waktu. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, ya, bersyukur, usahakan jangan menunda waktu sholat. Ayu amalin afdal. Amal apa yang paling utama ya Rasul? As-salatu ala waqtiha. Ingat Ibu, An-Nisa 103 tadi ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah kami tentukan waktu-waktunya. Nah, ayo Ibu, pastikan waktu salat kita mantap, pastikan waktu salat kita tepat. Dengan itu kemudian kita memantaskan diri menjadi orang-orang yang terbaik. Yang kedua adalah ya birrul walidain kata Rasul.
cobalah berbakti pada orang tua. Termasuk di sini adalah mertua. Selama pandemik, apa kebaikan yang dirasakan oleh mereka dari diri kita? Memang kita dibatasi untuk mengunjungi orang tua, khawatir-khawatir kita yang menularkan kepada mereka. Tapi minimal ya, cara berbuat baik pada orang tua, jangan tambah pusing mereka karena perbuatan-perbuatan keluarga kita. Ya, makanya kalau ke orang tua jangan cerita yang buruk-buruk, cerita yang bagus-bagus saja, ya. Memang, tapi kalau ke mertua boleh cerita yang buruk-buruk, ya gitu. Ya, ini suami saya begini-begini, masya Allah. Itu namanya bukan istri, itu namanya serigala, ya, masya Allah. Ceritakanlah yang baik-baik. Memang boleh Ustadz menceritakan yang baik. Itu yang diperintahkan Allah. Ujung surat Ad-Duha. Wa amma bini'mati bikafamu, maka cerita Tuhan yang sudah kita rasakan, keluarga, pasangan, anak-anak, cerita yang baik-baik pada orang tua. Karena dengan cara begitu orang tua dia senyum, dia bangga, dan dia bersyukur, ya Rob, anak dan menantuku, anak menantu cucuku baik-baik. Jangan tambah pusing orang tua, ya. Sadar atau tidak, kadang-kadang orang tua umur pendek itu karena banyak memikirkan persoalan kita. Makanya kalau ada masalah, jangan ceritakan ke orang tua. Kalau mau cerita yang baik-baik saja, ya, seperti itu. Nah, begitu. Dan yang ketiga, bagaimana kita supaya jadi yang terbaik? Nah, ini ada satu hal yang menjadi penyakit ibu-ibu. Apa itu? Kurangi, kontrol ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ya. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tinggalkan yang tidak berfaedah, tinggalkan, ya. Ustadz, kalau cek harga Ustadz di Shopee itu berfaedah, oh berfaedah itu, masya Allah, itu penting itu. Siapa tahu ada diskon 90%, ya. Makanya saking diskonnya semua barang bunyi kon, ya, diskon, ya. Ibu-ibu sekalian, pastikan ibu kalau sukses, ibu kalau baik di masa normal, orang tidak kaget. Tapi kalau ibu tetap yang terbaik, ibu tampil tetap yang terbaik di tengah pandemi, itu baru bilang ibu luar biasa. Ya, semoga Allah selalu memberikan kekuatan, Allah selalu memberikan energi di tengah pandemi ini, tidak menyerah, ya, kemudian tidak berputus asa, dan selalu tampil untuk menjadi yang terbaik. Begini. Harapan itu Ada. Lupa deh. Ada. Begini nih kalau ngaji. Ada. Begini, masya Allah. Selalu masih ada. Unmute dulu. Sudah. Unmute dulu. Harapan itu masih ada. Masya Allah. Begitu dong Ibu, ya. Jadi Ibu minimal selesai ngaji ini, Ibu tulis aja itu, harapan itu masih ada. Ya, begitu. Masya Allah. Maaf Ustaz, menyambung tadi doanya tadi, ada yang bertanya Ibu Amnah, itu dibaca di akhir sholat fardu Ustaz. Semua sholat. Setelah bacaan innaka hamidum majid. Ibu kalau sholat kan itu kalimat terakhir kan? Sebelum kan ada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terserah ibu boleh tambah doa, tapi doa ini jangan ditinggal. Pokoknya setelah innaka hamidum majid, salat wajib, salat sunnah, yang penting ibu salat ya Bu ya. Maka setelah innaka hamidum majid, kalau panjang ibu boleh tambah doa yang lain, kalau pendek minimal ibu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, tolonglah aku mensyukuri karuniamu, dan tolonglah aku ya Allah menjadi hamba terbaik. Ada dalam keluarga, persahabatan, persaudaraan, dengan sahabat, dengan teman, mudah-mudahan ibu dipantaskan, dikumpulkan dengan orang-orang yang terbaik. Best. Amin, amin ya Rabbal. Itu the best. Mama, amin. Baik, tadi ada yang raise hand Ustadz. Ibu Dewi Asri, mangga bisa di-unmute?
Ya, terima kasih. Baik. Ustaz. Baik, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian hari ini luar biasa, Ustaz. Menyentuh hati sekali, Ustaz, bahwa bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang. Bahkan rasanya pengen menangis, Ustaz, di tengah pandemi seperti ini, banyak orang yang masih kesulitan, Ustaz. Mudah-mudahan bisa istiqomah, Ustadz, menurut Ustadz tadi berinfak dan sebagainya. Dua pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara menjadi istri yang terbaik? Dan yang kedua, bagaimana cara belajar ikhlas, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti tema bulan depan menjadi istri yang terbaik, itu jadi tema ya, jadi tema insya Allah. Baik. Gitu. Karena ini lebih spesifik bagaimana menjadi istri yang terbaik. Pertama suaminya harus baik, Bu, ya, gitu. Gimana Ustaz? Kalau jadi istri terbaik dengan suami terbaik itu biasa, Bu. Tapi kalau dengan suami dalam tanda petik ada masalah, kurang ini, kurang itu, pemarah, bahkan sampai ekstrim, brengsek. Tapi kalau ibu tetap terbaik, nah itu baru bilang ibu hebat, ya. Kalau suami ibu orangnya sabar, orangnya dermawan, kemudian ibu jadi baik, orang nggak kaget. Tapi kalau suami ibu dalam tanda petik bermasalah, ibu tetap baik, itu baru bilang ibu Dewi Asri. Sudah Dewi seperti itu. Jadi insya Allah itu nanti jadi tema khusus ya, tema khusus bagaimana menjadi istri yang terbaik ya, seperti itu. Nah, Ustadz mau jawab yang kedua. Bagaimana belajar ikhlas? Nah, Bu, belajar ikhlas itu Ibu bisa lihat dalam kehidupan. Belajar ikhlas, belajarlah dari orang-orang yang lebih sulit dari kehidupan kita. Tapi mereka tetap tegar, mereka tetap kuat, mereka tetap menjalani kehidupan, ya. Ikhlas itu tidak diomongin, tapi disikapin, diyakinin bahwa kehidupan ini akan lebih baik lagi. Ikhlas itu tidak pernah berprasangka buruk pada Allah. Ikhlas itu tetap yakin, ya, tanpa ada ucapan terima kasih, tanpa ada tepuk tangan, ibu tahu yang balas hanyalah Allah. Sebenarnya inilah yang ibu ucapkan tiap hari saat ibu berdiri menghadap Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika ibu bisa berdiri tegar, ibu kuat, maka itulah keikhlasan ibu. Ya, kalau ambil, saya masih terkesan ya dengan AA ketika menggambarkan orang ikhlas itu seperti tukang parkir. Pajero masuk, Honda masuk, BMW masuk, Daihatsu masuk. Mereka pergi pun pergi aja ibu. Dia tahu yang datang itu dari Allah, kalau pergi pun diambil Allah. Jadi ikhlas itu biasanya kita hanya bisa belajar ketika kita kehilangan ibu. Ya, misalnya anak yang ibu cintai, baik, sehat, pintar, sudah lulus ITB, sudah siap kerja, tiba-tiba meninggal. Ada jamaah saya hari ini wisuda. Pulangnya harusnya dengan ibu dengan bapaknya, tapi dia mengatakan masih ada yang harus diberesin. Akhirnya ibu bapaknya pulang hari Kamis itu, dia pulang Sabtu malam Ahad. Di tengah perjalanan mungkin dia ngantuk, dia menabrak truk, ya, truk kontainer, dan dia masuk mobilnya di bawah ban, meninggal. Anak itu satu-satunya. Dengar kabar itu ibunya sadar pingsan. Nah, bagaimana kita bisa menerima peristiwa itu butuh keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Sadar kalau itu datang dari Allah, pasti dia kembali kepada Allah. Ya, jadi ikhlas itu kembalikan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, hidupku, sholatku, ibadahku, kematianku untuk Allah, just for Allah.
Keikhlasan itu ada pada titik di mana kita sadar kita kepunyaan Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kalau Allah ambil, ya sudah. Seperti itu. Tapi ini teori ya Bu, teori. Ya, kalau dijalani memang, Ustadz kalau orang nangis tanda nggak ikhlas, ikhlas. Nangis itu manusiawi, cuma pemahamannya, ya Allah, kau titipkan aku sekian tahun putraku, sekarang kau ambil. Aku ridho ya Allah, cukup. Begitu, jangan tambah nangis lagi. Jangan bilang ridho, tapi ibu nyakar-nyakar apa, ya, robek-robek baju. Nah, itu tidak ikhlas, ya, seperti itu, ibu, ya. Suami yang ibu cintai, tiba-tiba dia menikah lagi. Kira-kira ibu ikhlas enggak? Enggak, Ya Ustaz. nantilah kita bahas pada kesempatan berikut. Ketika hati terpecah, ketika hati ya terbelah, ya, ketika hati. Jadi memang itu enggak mudah ibu bab itu, Bu, ya. Jadi kalau bicara bab ikhlas nih Bu, sebenarnya bukan teori, tapi gimana ketika peristiwa itu terjadi kita dituntut ikhlas. Begitu, ya. Gitu. Kayak gelas itu ibu, selama dia utuh, selama dia terang, diisi air tidak bocor, kelihatan normal. Coba ketika gelas itu jatuh, bagaimana sikap kita, ya, gitu, ya, seperti itu. Ada yang teriak, ada yang marah. Kalau orang ikhlas sadar gelas itu bukan punya siapa-siapa, ya, dia cuma benda biasa. Ya, ada ibu-ibu marah sama anak, padahal anak dengan gelas apa lebih berharga? Yang lebih parah marah sama bapak, padahal yang beli gelas itu bapak. Akhirnya ketika gelas jatuh, bapak dimarahin. Kata si bapak, Bu, kan yang beli gelas itu bapak juga, biar nanti bapak beli lagi. Nah, itu tanda ibu-ibu lagi menyalurkan hobi ceramah, ya, hobi pidato, walaupun tidak ada irama dan judul, ya, seperti itu. Jadi Ibu Dewi Asri, bagaimana ikhlas itu lebih berkaitan dengan peristiwa. Makanya belajar, ibadah, khusyuk, zikir, itu semua modal yang ibu kumpulkan ketika terjadi peristiwa, Allah akan lihat. Selama ini kamu ibadah, mana dong buktinya? Selama ini kamu zikir, mana dong buktinya? Tunjukkan bahwa kamu ikhlas, tunjukkan kamu bisa. Insyaallah dengan begitu, ibu bisa melewati itu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Ustadz. Baik. Baik. Ustadz, ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan. Ini dari Ibu Cici, Ustadz. Beliau tidak bisa unmute kayaknya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal yang sedang viral sekarang? Child free atau yang memutuskan tidak memiliki anak alias golongan yang tidak mau repot punya anak. Sepertinya di tengah pandemi seperti ini pengikutnya makin banyak. Nauzubillah min dzalik. Gitu Ustadz. Life is choice. Life is choice. Hidup itu pilihan, ya. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa beriman mangga, siapa kufur enggak. Siapa pingin menikah punya anak silakan, siapa enggak pingin silakan. Itu pilihan, nanti risikonya ditanggung oleh masing-masing. Begitu Bu, ya. Yang pasti walaupun dia tidak pingin punya anak, dia tetap beriman kepada Allah. Orang-orang seperti ini butuh dialog. Orang-orang seperti ini butuh dialog, butuh bahwa kebahagiaan, salah satu kebahagiaan itu punya keturunan. Ya, jadi untuk menjawab mereka tidak usah jawab dengan teori, Bu. Ajak mereka ke rumah orang kaya yang tidak punya anak. Coba lihat kehidupan mereka. Ya, tiap hari ditemani anjing, meong. Coba lihat harta mereka habis cuma ngurus anjing, harta mereka cuma habis urus meong. Beritahukan pada mereka ketika mereka punya keturunan, walaupun mereka sulit, tapi betapa indah jika memiliki anak. Ya, seperti itu. Intinya, menghadapi orang seperti ini jangan langsung dijudge, jangan langsung divonis. Tapi biasanya Bu, al-waktu huwal ilaj. Kadang-kadang waktu yang akan menjawab pertanyaan mereka sendiri. Waktu jua yang akan membuat mereka kaget. Ternyata betul, hidup tidak punya anak kelihatan enteng nyaman, tapi di hari tua semuanya serba sulit, ya. Lihatlah orang-orang di rumah jompo betapa mereka sulit sekali dalam kehidupan walaupun mereka hidup dengan komunitas jompo, tapi apa kata mereka?
semua ini tidak berarti jika anakku sendiri yang mengurusku, ya. Akan terasa perjuangan itu, ya. Baik Ibu, saya pikir na'udzubillah wa na'udzubillah min zalik. Semoga tidak terlalu banyak orang yang punya pemahaman seperti ini. Ini salah satu dampak pandemik, ya, salah satu dampak pandemik sehingga orang pingin pericil, ya, pingin tidak punya anak. Padahal berapa banyak orang yang pingin punya anak seperti itu. Tapi ala kulli hal, life is choice, ya, begitu, ya. Hidup itu pilihan. Seperti hidup hari ini. Kenapa Ibu memilih punya anak? Itu juga pilihan. Dan Ibu sudah rasakan betapa sulitnya, pusingnya ngurus anak, ya. Tapi di balik pusing dan sulitnya itu, Ibu merasakan kebahagiaan. Rasa pahit itu Ibu, ya, rasa manis itu tidak dinikmati orang yang tidak merasakan rasa pahit. Ya, rasa adem itu tidak akan dinikmati oleh orang yang tidak pernah merasakan haredang, ya. Tahu haredang bahasa Perancis, Bu, ya? Gitu, ya. Orang tidak akan pernah menikmati rasa manis kalau dia tidak pernah menikmati rasa pahit. Nah, gitu. Baik Ibu-ibu, ini saja mungkin, ya. Mudah-mudahan insyaallah di lain waktu kita akan bahas ini PR Ibu, ya, menjadi istri yang terbaik. Masya Allah. Ini cukup memotivasi dan mudah-mudahan Ibu semua diberikan Allah umur, kesehatan, dan menjadi orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ibu, ada yang bertanya lagi? Mangga silahkan. Langsung unmute aja. Apabila masih ada pertanyaan. Apabila tidak ada, kita tutup saja. Baik Ibu sekalian. Mohon doanya Ustaz. Pesan, ya, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang terbaik yang selalu Allah berikan kepada kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaban. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami yang baik itu adalah benar dan perlihatkan pula kepada kami yang batil itu adalah batil. Beri kami kesempatan menjadi orang-orang benar dan menjadi orang-orang terbaik dalam keluarga. Jadikan para ibu menjadi istri terbaik sekaligus ibu terbaik. Jadikan ibu-ibu menjadi anak terbaik sekaligus menantu terbaik. Dan jadikan ibu-ibu sebagai hamba Allah yang pantas di hari kiamat dibangkitkan bersama Khadijatul Kubra, Aisyahul Kubra, ya, dan dibangkitkan bersama dengan para wanita-wanita soleha yang pernah hidup di zamannya. Jauhkan ibu-ibu dari fitnah, apalagi fitnah keputusasaan. Jauhkan ibu-ibu dari fitnah, apalagi fitnah keterpaparan COVID-19. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal Ya, dari alamin. Ustaz, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Pulau Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustadz atas kajiannya hari ini. Baik ibu-ibu, mari ya. mangga Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, mari kita tutup kajian sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, terima kasih. Recording karena tadi di akhir masih banyak yang join, ada 3 orang join. Oke, jadi baik. Recordingnya akan Bu Cici upload ya ke YouTube channel. Baik. Ibu-ibu, ibu-ibu, Rohis sudah punya YouTube channel dong. Gaya. Masya Allah. Kita subscribe ya. Baik ibu-ibu, kajian Rohis hari ini
ada pengumuman sedikit ini, Mangga kalau mau berpartisipasi dalam infak Jumat silahkan, ada di flyer ataupun ada di Facebooknya Rohis, ada nomornya di sana, Mangga silahkan. Terus untuk kajian Jumat depan, bukan Jumat depan, maaf, dua minggu depan atau tepatnya tanggal 3 September adalah yang mengisi adalah Ustazah Najah. Beliau dari Bandung, kalau tidak salah istrinya Ustadz Hanan Ataki. Betul? Bukan. Oh, bukan. Beda, salah berarti. Ataki menyusul. Oh, belum. Berarti belum bisa, belum ini ya, Bu ya. Oh, baik. Nanti jadi tanggal 3 September adalah Ustazah Najah. Nah, terus untuk ibu-ibu yang tadi ketinggalan mengikuti kajiannya, insya Allah nanti materi kajian ini akan kita tayangkan di YouTube-nya Rohis. Saya lupa ini nama YouTube-nya. Rohis Salam. Rohis Salam dengan nama Rohis Salam. Mangga silahkan dibuka kembali nanti. Ya, jangan lupa subscribe dan like dan share. Komen ya. Saya jadi YouTuber. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Rabbal alamin. Diberikan kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, jazakumullah khairan.